Kembali lagi di Bachelor Budal Cerita Horor. Ya, seperti biasa, kita masih berdua aja. Karena Haikal kemana? Jakarta. Ngapain? Jadi korlap manusia silver. Jauh-jauh situ. Iya. Nang gedangan Sidoarjo lho. Iya, ada. Surabaya saiki mulai akeh. Mulai akeh luntur-luntur ngono-ngono biasa ya. Udahlah, mending Haikal tuh pulang aja ke sini lah. Ngapain Iya, lah iya. ngurus-ngurusin manusia silver. Iya, ngapain di sana udah. Dan seperti biasa aku mau ngingetin ke kalian kalau mau ngirimin cerita langsung aja kirimin cerita kalian, cerita horor dimanapun, entah itu di gunung, entah itu di TPU 2024. Wah, pokoknya yang Itu horor juga sih, horor. serangan fajar. Iya, serangan fajar di situ. Jadi kirimin semua cerita kalian itu di Instagramnya Budal BOEDAAL Atau di emailnya budalproject@gmail.com. Dan podcast ini juga bisa kalian dengerin di platform audio podcast seperti di Noise, Spotify, Google Podcast dan lain-lain. Semua ada. Lain. Pokoknya jangan nonton di Shopee Live. Ya, Nggak ada. nggak mungkin. Nggak ada. Di situ adanya bunda. Jasternya bunda. Di situ nggak ada. Di audio podcast semuanya kalian bisa nikmatin ini karena mungkin ada dari kalian yang nggak pengen ngeliat muka Iya kita sih. atau emang bener-bener pengen theater of mind Iya. atau hemat kuota. Itu paling penting. Paling Hemat penting kuota. daripada tengkar sama teman kalian yang kalian hotspotin. Oke. Dan sebelum masuk ke ceritanya nih, aku mau ngumumin kalian gimana kalian yang follow di Instagramnya Budal pasti udah tahu kalau kita bakal ada event Budal Ngumpul Musim 2 di tanggal di tanggal 25 sampai 26 Februari 2023. Tempatnya di mana, Don? Di Putu Kentongan, Pacet, Mojokerto. Pokoknya ayo datang semua dari kalian. Biasanya yang nontonin Bachelor ini orang-orang yang selalu support kita lah. Oh iya. Biasanya kan kalau yang banyak view-nya kan di video-video gunung. Nah, yang benar-benar setia penonton kita tuh yang nonton Bachelor. Biasanya. Sih. Jadi kalian harus wajib datang lah, Don ya. Iya sih. Yang penting juga bawa teman-teman kalian yang seru lah. Iya, bawa. Komunitas kalian. Iya, Bapak gadget. Ibu. Iya, boleh. Bapak Ibu, boleh. Kita Boleh. kontennya edukatif juga kok di sana caranya. Bener. Gebetan kalian, selingkuhan atau mungkin guru penjaskes. Ya, guru penjaskes. boleh juga guru BK juga boleh. Gini lah, intinya tuh kita nggak cuma seneng-seneng doang. Karena di situ nanti kita di Putu Kentongan itu setelah kita naik gunung, kita akan mendaki bareng kan pagi-paginya. Pulangnya nanti kita bersih-bersih. Jadi, semua informasi itu bisa kalian dapatkan di Instagram Budal. Pantengin terus IG kita. Ya, pokoknya poster acaranya inilah. Budal Ngumpul musim 2. Keren. Pokoknya ini udah acaranya Sabtu Minggu. Terus kita udah ngomonginnya jauh-jauh hari. Terus tempatnya juga strategis. Antara orang yang Surabaya juga deket, orang Malang deket, Lamongan juga deket. Pokoknya Mojokerto selalu jadi pilihan kita karena deket dari banyak sisi lokasi gitulah. Pokoknya nggak ada alasan buat kalian nggak nonton kecuali ibu kalian nikah lagi. Itu enggak. Sorry Mas Ibu, waktu akad nikah ibuku. Atau nenek kalian meninggal. Si baru. Alasan anak pondok kalau mau pulang, bangsat. Oke, nggak usah lama-lama, pokoknya Budal Ngumpul musim 2 tanggal 25 sampai 26 Februari 2023 di Putu Kentongan, Pacet, Mojokerto. Ingat, langsung aja ke Instagramnya Budal untuk semua informasinya. Yuk, langsung ke ceritanya aja ya. Oke, ini dia nggak disebutin ya. Iya. Ya, ini di privasi. Pokoknya kita sebutin nama bapaknya. Nama bapaknya siapa, Don? Suranto. Nah. Bapak banget. Oke. Jadi ini laki-laki ya. Masnya nih cerita
Halo bang, gua ada 2 cerita, tapi nama gua disamarin, jadi Ming aja. Nama panjangnya pasti Aming Rais. Oh. Tuwek banget. Saya cerita sambil main suling nih. Aming Rais. Oke. Ini ceritanya ketika waktu aku masih kelas 6 SD, sama baru aja bulan Juli lalu. Ada 2 cerita ini ya. Oke. Cerita pertama, itu udah lama, pas 2014. Waktu itu aku sekeluarga, papa dan mama lagi mendaki gunung Panderman. Dan emang mereka berdua dan aku punya background suka daki gunung. Nah, waktu itu kita mendaki kan niatnya tektok. Kita berangkat pagi dari Surabaya dan sampai sana jam 9 pagi. Waktu itu kita naiknya aman-aman aja. Dan aku lupa itu jalur mana. Selama naik aman-aman aja, dan ortuku cerita tentang mitos di Gunung Panderman, bahwa di puncaknya ada kera putih dan itu lebih besar dari kera biasanya, kata papa mamaku. Emang soalnya di Panderman ya, kalau kalian udah pernah ke Panderman, di situ emang banyak banget monyetnya dong. Banyak banget. Jadi kamu misalnya kan ngecamp itu di pos 2 apa pos 3, pokoknya namanya itu Alas Ombo. Latar Ombo. Di situ aku waktu lagi di situ ya, bermalam kan. Paginya aku tinggal ke puncak. Waktu pulang tendaku dikelilingin monyet, sampah-sampah udah dihancurin sama dia. Waktu turun pun itu ya di pos di atasnya itu. Jadi kamu kayak udah ngelewatin monyet itu banyak wis. Tapi monyet ganggu gak dia? Enggak, untungnya enggak. Tapi kalau ke sana, kalau mau ke Panderman, pokoknya barang-barang kecil tas itu jangan sampai dibiarin loh. Nanti sama dia bisa diambil. Biasanya kamera-kamera kalau gini-gini disaut. Gitulah. Sampah juga ya pastinya itu kalian kemas di dalam tenda aja kalau mau summit. Bener banget. Tapi aku baru tahu nih kalau ada mitos ada kera putih. Hanoman Hanoman di atas gitu besar, lebih besar dari yang lain. Oke lanjut, selama perjalanan naik lancar dan kita pun akhirnya sampai di puncak. Waktu itu kita nyampenya jam 11-12an lah. Waktu itu aku inget banget dengan mata kepalaku sendiri kalau ada kera putih yang dimaksud orang tuaku. Dan aku bilang ke mereka. Ketika aku selesai bilang, ortuku langsung bergegas mengajak turun aku dengan ekspresi ketakutan. Anjir, siang-siang kan ya? Siang, Ci. Kera putih. Mungkin itu kera yang dimaksud keramaian ormas kali. Keramaian kan putih. Itu fans Madrid. Bukan golongan kami. Aduh, anjing. Di situ aku sama orang tuaku ini kadang ngomong aku, kadang ngomong gua. Sing kena sih Mas, Mas Ming. Gua apa aku? Ini di sini soalnya ngomong gua nih. Di situ gua sama ortu gua kan turun tuh. Rasanya aneh ya. It's feel weird. Sorry. Aku ulang ya. Ulang ya. Rasanya aneh ya. Ngomong gua biasanya gua plek biasa ikut tok nean. Oke, terus. Oke. Di situ aku sama ortuku kan turun tuh, kayak berbaris. Papaku di depan, aku di tengah dan mamaku di belakang. Nah, di situ aku udah nyampe ngerasa ngikutin orang tua sampai bawah. Tapi kata ortuku, aku tuh nyampe di pos perizinan setelah 1,5 jam ortuku nyampe, baru aku nyampe pos. Terus yang nemenin aku sampai bawah tuh siapa? Sampai sekarang aku bertanya-tanya. Anjir. Jadi dia turun. Dia turun sama papa mamanya. Waktu turun, ya dia biasa aja sama papanya. Tapi waktu nyampe di pos perizinan, baru sama papanya, kamu kemana aja? Kita udah nungguin di sini selama 1 jam. Berarti duluan mama papanya di sini? Selama 1 jam. Anjing. Untung lah ya nggak sampai hilang. Masalahnya dia masih kelas 6 SD Don. Oh iya Ci. Masih kecil. Anjir. Untung juga dia nggak diangkat jadi anak yuk. Iya. bisa jadi. Anjir, diangkat jadi anak. Mending jadi diangkat anak sama Ronaldo kan. Yes. Ronaldo masih kaya raya men. Kera putih di Panderman. Jadi apa diangkat orang itu? Jadi Tarzan. Paling diangkat jadi angkatan darat. Jadi angkatan darat. Ini sih Don, ada kemungkinan bapak ibunya juga gupuh sih. Kayak panik apa ya? Ya panik. Dia panik ketika si anak ini ngomong ada kera putih di atas. Wah, Lagian ya, bapak ibunya kenapa dia
nyeritain mitos itu ke anak kecil. Iya pas mau daki juga. Pas mau daki juga, bukan pas pulangnya gitu. Jadi tapi mereka sampai puncak nggak sih? Sampai itu jam 11 sampai jam 12 itu yang dia ngelihat sosok kera putihnya itu di situ. Anjir, ini serem banget. Oke, langsung ke cerita yang kedua nih ya, dibacain sama Amadon. Ayo. Ini guanya diganti aku apa gua? Oke, aku tetap ngomong gua ya. sorry. Emang agak aneh kalau kita ngomong gua tuh. Jadi gak apa biar si Ming ini gak nyesel nulis ceritanya, aku bacain gua. Di cerita kedua masih di pengirim yang sama, Ming. Jadi bang, gua bulan Juni dan Juli awal lagi ngedaki Gunung Penanggungan. Kalau bulan Juni tuh gak sampai puncak, tapi kalau bulan Julinya sampai puncak. Dan keduanya via Tami Ajeng. Gua cerita dari bulan Juni dulu bang. Di situ gua ndaki bertujuh sama temen gua. Gua mulai daki dari pos perizinan itu jam 12.30 malam. Dini hari lah ya. Iya. Di situ awalnya lancar aja bang, sampai di pos 2 kita istirahat sebentar. Setelah istirahat kita kembali jalan dengan ada satu posisi temen gua yang mimpin dan gua yang nomor 2 dari depan. Ketika 15 menit perjalanan dari pos 2, gua dan temen gua yang mimpin ini dikagetkan dengan sosok pocong yang ada di tepi jalur. Shit. Ketika itu kami berjarak sekitar 5 meteran dari pocong itu bang. Deket banget itu. Tapi puji Tuhannya setelah itu tidak ada kendala lagi dan kita gagal untuk mencapai puncak. Tapi nggak ada alasan ini ya, dia gagalnya kenapa ya? Oh iya. Entah karena fisik, entah karena kehabisan makanan atau apa gitu ya. Kayaknya pernah ada cerita juga ada penanggungan di penanggungan yang ada pocong. Iya. Enggak, yang pernah cerita itu yang tangan nenek lu don. Yang tiba-tiba ada tangan nenek. Terus yang Kotes tuh pernah cerita itu yang ada penari gendong. Penanggungan tuh banyak sih. Terus ada yang solo hiking, mbak siapa itu? Bukannya sing iku juga apa yang pocongku si pocong di jalur trek itu Arjuno tapi bukan Arjuno ta. Iya beda. Iya Ci. Terus ini berarti udah nih ya, ini perjalanan pertama gagal gara-gara nggak tahu ya ini nggak tahu ya alasannya apa atau apa. Intinya dia ngelihat pocong di setelah 15 menit dari pos 2. Oke. Lanjut ceritanya lagi. Setelah bulan Juni itu gua gagal untuk sampai ke puncak Penanggungan. Gua mau coba lagi tapi sama orang yang berbeda dan kita hanya berdua. Ketika itu kita sama seperti yang bulan Juni. Kita nyampe di pos perizinan pukul 10 malam dan mulai naik agak cepat jam 11.30 malam. Di situ kita berjalan dari pos 1 atau perizinan sampai ke pos 2 aman-aman aja. Terus perjalanan dari pos 2 ke pos 3, temen gua yang baru pertama kali daki ini bilang kalau lihat putih-putih. Dan gua akhirnya bilang ke gua, maksudnya bahwa kalau itu adalah pohon yang anjir ke teman gua itu. Dan gua akhirnya bilang ke temen gua bahwa kalau itu adalah pohon yang dicat putih, dan padahal gua tahu itu adalah pocong yang bulan Juni itu. Datang lagi ya. Anjir. Dia yang kedua malah sama orang yang nggak pernah naik gunung ya. Iya Ci, semakin salah yo. Makin salah anjir. Oke, terus. Pocong itu bikin gua kaget. Setelah melewatin pocong itu, kita berjalan lagi menuju pos 3. Pos 4
Dan akhirnya kita sampai puncak Bayangan pada pukul 01.30 dini hari. Di situ kami mendirikan tenda dan berniat untuk menyeduh teh terlebih dahulu dan beristirahat selama 1 jaman sebelum mau naik ke puncak. Setelah kita beristirahat sejaman, tepatnya pukul 2.30 lebih dini hari, kita berniat untuk melanjutkan pendakian menuju puncak dan meninggalkan tenda dan barang-barang lain di puncak Bayangan. Ketika kita naik di puncak Bayangan, kita bergabung dengan rombongan orang yang berisi 4 orang. Jadi total 6 orang. Tapi ternyata kita yang berdua capek duluan dan kita istirahat dan membiarkan rombongan itu untuk melanjutkan terlebih dahulu. Setelah kita istirahat sebentar, kita mulai melanjutkan lagi. Ketika sudah berjalan 45 menitan, kita melihat cahaya senter dari puncak. Dan gua kira rombongan yang tadi udah sampai. Kan kita semangat jadi bergegas untuk mencapai puncak. 45 menit belum deket, masih jauh bangsat. Puncaknya kan 2 jam perjalanannya. Setelah sampai puncak, kita seneng dan selebrasi atas pencapaian kita. Terus kita kembali turun ke puncak Bayangan jam 7 pagi dan turun ke pos perizinan untuk laporan jam 9 pagi. Setelah kita sampai pos perizinan, kita istirahat di warung dulu dan cerita-cerita. Gua cerita ke temen gua masalah yang dia lihat putih-putih itu. Gua jujur ke dia kalau itu sebenarnya pocong. Dan kita sempat keinget kalau kita lihat cahaya senter yang terarah dari puncak, padahal kita berdua yang pertama sampai puncak pagi itu. Shit, berarti 4 orang itu siapa? Dan ternyata rombongan 4 orang itu masih di belakang kita karena ada 1 orang yang cedera. Sekian, itulah cerita horor panjang dari gua. Oh anjir. Wow. Siapa yo sing iseng nyentel? Shit. Kalau weekend pastinya rame di atas. Ini ada nyebutin weekend atau Enggak sih. Tapi emang dia di puncak sendirian buktinya. Iya, berdua doang yo sama temennya. Anjing. Siapa sih? Siapa 4 orang itu? Tapi ini enggak, aku keingetan kalau di summitnya Penanggungan itu aku inget-ingetan si Mbak yang solo hiking. Di situ kan dia siapa ya? Ngeliat sosok ini. Siti. Lupa aku siapa namanya. Pokoknya dia cerita ini Don, yang ngelihat sosok siapa terus kayak ada cahaya gitu, terus dia center, ternyata kuntilanak cu. Wah anjing. Yang kamu gambar anjir. Oh iya sih. Iya. Duh, itu sing solo hiking ya, bukan ramean gitu. Enggak solo hiking. Nah, itu di situ ya, Pak. Dan pocong di situ belum pernah dengar aku masih. Belum pernah dengar. Yang dari cerita-cerita dari sebelum-sebelumnya ya. Yang aku ingat tuh masih yang cewek penari yang minta tahu ke atas. Aku inget itu yang penari. Ya, terus tangan nenek nenek yang di tas yang ada HP-nya hilang itu loh. Aku kira Penanggunganku gak seserem itu Ci. Iya, aku udah 2 kali sih via Tami Ajeng. Penanggungan by the way adalah gunung pertama aku, dan aku pertama kali naik gunung tuh malam-malam juga. Dan ya alhamdulillahnya nggak ada apa-apa. Mungkin karena juga. Waktu Sabtu Minggu aku waktu weekend itu. Weekend juga. Cuman kok bisa ya dia melihat sosok yang sama di trip kedua gitu? Dua-duanya sama Don. Atau jangan-jangan pocong itu kera putih. masih nyambung deh ceritanya. Nyambung bangsat. Jangan-jangan Lucifer. Anjir. Nyambung di episode sebelumnya. Yang enggak dengerin episode sebelumnya ketinggalan. Makanya dengerin. Tapi Don, biasanya ya kalau yang sampai berulang-ulang kayak gini ditemuin sama sosoknya, apalagi udah jangka waktunya
sebulan loh Cuk, si pocong itu mau tidur di mana, mau Iya ngekos di sih. mana. Di kos 2 Iya, kita tahu iya. sendiri cuman ada shelter aja loh, nggak ada kos-kosan. Nggak nggak ada sih. Si Nggak. pocong ini tinggal di mana masalahnya. Tapi biasanya yang berulang-ulang kayak gitu biasanya sosoknya seneng sama dia. Oh, bisa Dari jadi. cerita horornya biasanya ya. Kita kan pernah cerita, ada yang pernah ngirim cerita itu, Mir. Iya, yang ada berkali-kali. Iya, Oh, yang di Gunung Andong, Ah, yang ah. sampai diikutin sampai pulang sampai motoran tuh. jangan-jangan iya sih. Awas ya, Mas Ming. Mungkin itu gara-gara sampean ngomongnya lu gua. Iya, oh iya sih. Jadinya kayak Si cocok anjing, si cocok. cocokologi aja. Cocokologi aja. Cocok kamu. Dari gara-gara ngomongnya lu gua jadi kata pocongnya lu kenapa sih ya? Gue tuh overthinking banget. Gitu-gitu. Atau jangan-jangan pocong itu lagi ulang tahun, makanya dia belum pocong kue. Wah, setan yang ulang tahun, pocong kuenya, pocong kuenya. Nah, ada lagi, tuyul. Happy Happy birthday to you. Aduh. Itu pokoknya pocong-pocong yang sedang ulang tahun. Setan-setan ulang tahun anjing. Ya udahlah, segitu aja ya. Pokoknya aku mau ngingetin lagi buat kalian yang mau cerita langsung kirimin ceritanya di Instagramnya Budal BOEDAAL atau di emailnya budalproject@gmail.com. Dan podcast ini bisa kalian dengerin di audio podcast platform seperti Spotify, Noise, Google Podcast, Anchor, dan jangan cuma didengerin, share, like, Iya. atau komen kalau di Noise Iya, ada. di Noise ada komentarnya Fitur gitu. komen gitu. Dan terakhir jangan lupa datang di acara Budal Ngumpul Musim 2. Aku tungguin kesana, kita bakal ngumpul bareng, sharing, kita bakal seru-seruan. Seru-seruan bareng pastinya. Dipandu dengan 2 MC ini. Oh, MC kocak anjing. Proklaim banget. Aduh. Ya udahlah, gitu aja ya. Saya Amir Ahmed. Ramadan Said. Jangan lupa Budal.